Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirman dari kelas Akuntansi B semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi permintaan. Oke, baik. Yang pertama yaitu definisi permintaan. Nah, dari kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya permintaan tersebut? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini maksudnya konsumen tersebut, pembeli ini konsumen. Konsumen mampu membeli produk tersebut yang mereka inginkan pada berbagai tingkat harga. Maksudnya, dari berbagai macam harga mereka mampu membelinya dalam waktu tertentu. Yang berikutnya kita masuk ke faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor apa saja sih yang memengaruhi permintaan tersebut? Yang pertama yaitu harga. Nah, kenapa harga yang paling awal dalam memengaruhi permintaan? Pada dasarnya, harga ini merupakan faktor yang memengaruhi permintaan. Semakin rendah harga tersebut, semakin banyak permintaannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kalian pikir. Ketika kalian membeli suatu produk, yang produk tersebut memiliki diskon atau buy one get one, jadi permintaan dari barang tersebut itu akan meningkat. Nah, jadi harga tersebut sangat memengaruhi permintaan tersebut. Nah, yang berikutnya apa? Pendapatan. Nah, jadi orang yang memiliki pendapatan dan orang yang belum memiliki pendapatan itu permintaannya itu berbeda. Kenapa berbeda? Semakin banyak pendapatan seseorang, maka semakin banyak juga permintaan suatu barangnya. Gitu. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, jelas permintaan kita mungkin hanya di pulpen, di buku. Nah, berbeda dengan orang yang sudah bekerja. Pasti permintaannya itu pasti banyak. Contohnya, macam permintaan dari dia ingin memasak. Jadi, permintaannya itu rempah-rempah, baru pakaian, baru skincare, pokoknya segala rupa. Jadi, pendapatan juga ini sangat memengaruhi permintaannya. Yang berikutnya yaitu selera konsumen. Nah, kenapa saya katakan selera konsumen? Karena ketika kita membeli suatu barang, pastinya yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera masyarakat. Gitu. Jadi, jika ini barang disukai oleh masyarakat, sukai oleh konsumen, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Gitu. Maka produsen itu akan memproduksi barang tersebut semakin banyak karena permintaan dari konsumen ini semakin meningkat. Gitu. Yang berikutnya yaitu harga barang lain. Nah, harga barang lain di sini saya beri contoh. Misalkan air minum, air mineral, merek Boneva dengan Aqua. Nah, Aqua ini dia harganya 5.000 contohnya. Dibandingkan Boneva. Boneva harganya 3.000. Nah, jelas harga yang paling murah permintaannya itu akan semakin banyak. Gitu. Jadi harga barang lain ini sangat memengaruhi juga permintaan. Oke, yang kelima yaitu perkiraan. Oke. Perkiraan di sini yang dimaksud itu yaitu ketika kita ingin membeli suatu barang. Nah, contohnya kita beli buku di bookstall. Oke. Kita membeli buku di bookstall karena kita tahu buku tersebut ada di bookstall. Tapi ternyata ketika kita datang ke bookstall, ternyata bukunya sudah habis. Nah, kenapa itu? Karena permintaan dari buku tersebut sudah banyak. Jadi
ketersediaan dari barang tersebut kurang. Jadi perkiraan untuk kita membeli barang itu, keinginan kita untuk membeli barang itu dapat memengaruhi permintaan tersebut. Oke, yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak permintaan suatu barang. Nah, kita masuk materi berikutnya yaitu kurva permintaan. Oke. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Maksud di sini yaitu jika harganya naik, maka permintaan tersebut akan berkurang. Kenapa akan berkurang? Karena mereka hanya mencari harga-harga yang turun. Contohnya, ketika barang si A ini dia naik, nah maka mereka akan mencari barang yang akan turun, harganya. Gitu. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Oke, contoh. Harga. Nah, di sini saya bilang, jika harga naik, maka permintaan akan turun. 6.000, permintaannya hanya 4. Dibandingkan 1.000, permintaannya 10. Nah, jadi ketika permintaannya itu banyak, maka harganya itu yang turun, gitu. Oke, kita lihat di kurva. Oke. Kurva ini sebenarnya dia akan lurus linear. Tapi ketika saya pindah ke ini, saya tidak tahu kenapa kurvanya agak bengkok sedikit. Gitu. Tapi saya gambar di buku, dia linear. Oke. Dia akan menurun. Naik semakin harganya murah, semakin naik di sini. Gitu. Oke. Nah, berikutnya yaitu fungsi kurva permintaan. Oke. Persamaan kurva permintaan. Persamaan umum dari kurva permintaan itu QD sama dengan A kurang BP. PI-nya itu harga produk, QD itu jumlah produk yang diminta, A itu konstanta, dan B itu koefisien. Nah, sedangkan rumus memperoleh persamaan kurva permintaan. Nah, di sini. Jadi maksudnya di sini persamaan kurva permintaan ini kan QD. Nah, QD sama dengan A kurang BP ini terang dapat dari mana? Tuh, maksudnya DP cara baca itu bagaimana? Gitu. Dari memperoleh rumus yang terang gunakan ini. Rumusnya itu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, keterangannya itu P1-nya itu harga mula, P2-nya harga setelah perubahan, Q1-nya jumlah yang diminta mula-mula, dan Q2 jumlah yang diminta setelah perubahan. Oke, contoh soal. Kita masuk contoh soal supaya orang lebih memahami apa itu sebenarnya fungsi permintaan. Suatu barang jika dijual seharga 7.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Nah, berarti jika DP harga barang satu ini 7.000, dia akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih murah, nah, kayaknya jika dijual harga lebih murah, terus bisa tebak perjualnya ini akan lebih banyak, Maka, jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 7.000 buah. Nah, itu kan, semakin rendah harga nilainya, semakin banyak permintaannya. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Saya cari fungsi permintaannya. Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Oke, masuk. Nah, kita dapat diketahui bersama, diketahui itu P1-nya 7.000, P2-nya 5.000, Q1-nya 3.000, Q2-nya 7.000. Ditanya fungsi permintaan dan grafik Kartesius. Oke, rumus mencari fungsi permintaan. Kita pakai rumus tadi. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Oke. Nah, dari sini rumus yang kita gunakan, kita ganti-ganti saja, substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui. Contohnya macam P1, P2, Q1, Q2. Kita ganti-ganti. P kurang 7.000 per 5.000 kurang 7.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 7.000 kurang 3.000. Nah, kita dapatkan begini. P kurang
Lanjut. P kurang 7.000 per minus 2.000. Kenapa minus? Karena 5.000 dikurang 7.000. Dia ada utang. DP uang tidak cukup. Q kurang 3.000 per 4.000. Nah, dapat sama begini, dikalikan ke dalam. Minus 2.000 itu dikalikan dengan Q. Minus 2.000 dikalikan dengan minus 3.000. Sama seperti yang disisikan ini. 4.000 dikalikan P, 4.000 dikalikan 7.000. Nah, dapatkan begini. Nah, setelah dapat ini, 6.000-nya itu dipindah ruaskan. Dipindah ruaskan di sebelah kanan. Dia kan awalnya positif, dia menjadi negatif. Gitu. Setelah itu kita selesaikan perhitungannya, dapat min 2.000 Q sama dengan 4.000 P dikurang 34 juta. Nah, min 2.000 ini karena dia perkalian, dia pindah ruas, bukan pindah ruas, lebih tepatnya dia menjadi pembagian. Gitu. Jadi 4.000 P ini dengan 34 juta ini dibahagi dengan min 2.000. Hasilnya dapat 2P tambah 17.000. Atau persamanya Q sama dengan 17.000 kurang 2P. Gitu. Oke. Cara mencari titik potong. Setelah kita dapat fungsi permintaannya itu, kita cari titik potongnya itu. Titik potongnya ada 2. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya itu sama dengan 17.000. Jadi titik koordinatnya itu 17.000, 0. Jika Q sama dengan 0, maka angka-angka Q-nya ini yang diubah. Kalau di sebelah P ini, P-nya itu yang diubah. 8.500. Titik koordinatnya itu 8.500. Oke. Sekarang kita membuat kurva permintaan. Dan dapat ketahui titik A-nya itu titik B dengan titik potong sumbu Q, titik potong sumbu P. Nah, kurva permintaan. Nah, sini. Kurva permintaannya begini. Dia ketika titik A-nya itu 3.000, 7.000. Nah, 3.000 kan di bagian di antara 0 sampai 5.000 ini. Nah, 3.000, 7.000. Nah, jadi kurva permintaannya ini dia linear. Dia sejajar. Jadi ini dinamakan linear. Oke. Yang berikutnya yaitu contoh soal yang kedua. Permintaan suatu barang sebanyak 400 buah pada saat harganya 30.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.000 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan. Wow, penurunan sebesar 200. Bagaimanakah fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaannya pada grafik kartesius. Pertama kita cari dulu apa-apa yang diketahui. Oke, diketahui P1 30.000, Q1 400.000, delta P itu DP penurunan, delta Q DP penurunan harga, ada DP penurunan permintaan, fungsi permintaan. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk rumus, kita cari dulu dia punya, kalau di linear kemarin kemiringan. M sama dengan delta P dikurang delta Q. 1.000 dikurang minus 200. Kenapa minus? Karena dia mengalami penurunan. Gitu. Jadi dia 1.000 dibagi 200, dia dapat 5, minus 5. Nah, setelah kita dapat itu, kita pakai rumus yang P kurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. Nah, ini dapat rumus. Dia dikalikan silang. Seperti pada materi mengenai linear kemarin. Sistem pertidaksamaan dua program linear. Nah, ketika kita sudah dapat fungsi permintaannya itu 6.400 dikurang 0,2 P, kita cari DP titik potong. Sama seperti yang sebelah. Nah, titik koordinatnya 6.400. Nah, 32.000. Jadi 6.400,0 jadi 0,32.000. Nah, setelah itu orang cari DP kurva permintaan. Orang cari-cari semua yang sudah tercantum. Nah, ketika orang dapatlah kurva permintaan seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika
ada kesalahan dalam penyebutan angka ataupun rumus, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan pengertian maupun definisi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.